Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas materi audit kredit yang diberikan. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Tikubang Semarang. Nah, Universitas Tikubang Semarang atau yang lebih dikenal dengan Unisbang adalah suatu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Semarang. Universitas ini berdiri sejak 1968. Hingga saat ini, lokasi gedung utama kampus tersebut terletak di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Program studinya sendiri, Universitas Tikubang Semarang tercatat telah memiliki 6 fakultas yang terdiri dari berbagai jenjang, mulai dari diploma hingga strata 2. Berikut adalah sekilas cuplikan mengenai profil Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Nah, itu tadi ya sedikit mengenai profil Unisbang Semarang. Setelah itu, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali melihat video-video saya dan belum tahu siapa saya. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, nomor induk mahasiswa 1805520153 dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi. Lalu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas presentasi audit bank dari kelompok D1 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CA CPA. Baik, langsung saja saya jelaskan mengenai materi yang akan saya bahas pada video ini. Cakupan materi, yaitu yang pertama ada definisi. Definisi ini ada A. Kredit yang diberikan dan B. Resiko kredit. Kemudian yang kedua manajemen kredit, ini terdiri dari analisis kredit 5C, perikatan kredit, dan perikatan agunan. Yang ketiga ada prosedur audit. Di sini ada permohonan kredit, persetujuan kredit, dan penentuan plafon kredit. Kemudian poin keempat ada eksistensi agunan. Untuk A itu kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Kemudian, resiko kredit ini didefinisikan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Manajemen kredit, A. Analisis kredit 5C. Nah, prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur. 5C ini adalah karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang pertama, karakter. Prinsip
Ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam atau nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip karakter ini ialah bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama atau mendapatkan pinjaman bank. Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki itikat baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar. Informasi yang berhubungan dengan karakter calon peminjam kini dikelola oleh Bank Indonesia dan dikenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur atau proses BI checking. Informasi dalam Sistem Informasi Debitur adalah rapor kredit yang merekam setiap hal yang berhubungan dengan transaksi finansial seseorang. Misalnya, profil pembayaran tagihan apakah termasuk kategori bayar tepat waktu, selalu bayar cicilan, minimum, atau melebihi batas waktu. Kedua, capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. 3. Ini kapital. Kapital ini terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai usaha. Kemudian contoh penilaian dari kapital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam. Bagi pengusaha, maka faktor kapital akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah. Sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman. Lalu, seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. Yang keempat, itu ada condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Contoh kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam. Yang kelima ada kolateral. Prinsip keempat yang perlu diperhatikan, umumnya semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman, maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Kemudian B, perikatan kredit.
Untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit. Kemudian, bandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit maupun pengikatan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Pengikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan pengikatan agunan bersifat tambahan. Yang pertama, jenis-jenis pengikatan. Itu ada pengikatan otentik dan di bawah tangan atau intern. Pengikatan otentik ini dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Kemudian pengikatan di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Untuk pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Sementara untuk pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan secara kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap tanah dan bangunan, kapal, dan sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas yang agunannya berupa benda bergerak atau surat-surat berharga termasuk deposito. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi ini ada A. Periksa apakah akta peminjam kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. B. Akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian atau platform suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi para debitur sebagai tanda persetujuan. Untuk C, untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta. Salah satu ciri gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Kemudian D, akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover note dari notaris pembuat akta tersebut. E, akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintalah konfirmasi ulang kepada notarisnya. Yang ketiga, keabsahan. Keabsahan ini ada A untuk akta intern dan B untuk akta notarial. Untuk akta intern,
pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Dan sedangkan untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Kemudian ada 4 materi pengikatan. Di materi pengikatan ini ada 3, yaitu A. Pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian platform, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. B. Teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat, sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan. C. Pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit. Kemudian C. Pengikatan agunan. Perlengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya, harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya ini perjanjian kredit atau akad kredit ya, tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Nah, sedangkan langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian kebenaran atau kelengkapan pengikatannya adalah 1. Untuk tanah dan bangunan. Untuk tanah dan bangunan itu ada A. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Kemudian B. Periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan tanggungan secara notarial. Yang C. Pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak, namun telah diajukan proses pengajuannya untuk memperoleh hak konversi. D. Pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. E. Cocokkanlah luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. F. Pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemulihan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Yang G. Untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa,
pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Setelah tadi tanah dan bangunan, yang kedua ini ada kapal. Nah, pengikatan terhadap agunan kapal dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Yang ketiga ada kendaraan. Kendaraan ini pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO. Yang B, akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Yang C, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Yang D, periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Kemudian yang keempat ini mesin-mesin. Mesin-mesin itu ada pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO dengan baik, baik secara notarial maupun di bawah tangan. Kemudian B, mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan, pengikatannya dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah pengusahaan pihak lain. Yang C, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akte FEO-nya. Yang kelima itu ada persediaan barang. Pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FEO, baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan yang diagunkan. Kemudian, akta FEO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan kepolisian persediaan barang secara berkala atau periodik. Yang keenam, ini emas. Pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Yang ketujuh, standby L atau C. Pada dasarnya, agunan standby LC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi LC-nya. Kemudian 8 ada deposito dan tabungan. Deposito dan tabungan ini ada 4 ya. Yang pertama itu A, periksa adanya surat kuasa menjamin terhadap deposito dan tabungan yang diagunkan. Kemudian yang B, verifikasi tanda-tanda dalam surat kuasa tersebut. C, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang D, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Yang ke-9 itu ada saham. Untuk saham sendiri, periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan.
B. Surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh bank. Kemudian 10. Jaminan pihak ketiga. Pastikan bahwa klausula-klausula yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Kemudian 11 untuk piutang dagang. Untuk piutang dagang ini, pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah dicatat secara KESI. Kemudian B, review klausul-klausul akte KESI tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dan pihak yang berhutang. 3. Prosedur audit. Pelaksanaan audit terhadap file kredit. Untuk mengungkap setiap nasabah kredit, audit terhadap file kredit nasabah sangat penting. Yang pertama, tetapkan sejumlah sampel untuk dilakukan auditnya secara khusus. Untuk itu, auditor intern perlu menggunakan kertas kerja khusus. Untuk menetapkan file kredit yang akan diambil, auditor intern menggunakan beberapa cara pendekatan tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala SKAI. Misalnya, yang harus diperiksa file kreditnya adalah seluruh kredit baru yang diberikan kepada periode pemeriksaan, kemudian kredit yang menurun tingkat kolektibilitasnya pada periode pemeriksaan. Untuk langkah-langkah utama dalam pemeriksaan file kredit meliputi pemeriksaan file kredit dan jaminan. Dari langkah-langkah tersebut, auditor intern seharusnya sudah memperoleh informasi dini untuk melanjutkan pemeriksaannya ke dalam dokumen-dokumen lainnya. Setelah informasi diperoleh, auditor intern mulai lakukan pemeriksaan terhadap file kredit nasabah tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit ini, yang pertama ada permohonan kredit. Pada permohonan kredit ini, pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Kemudian yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Yang ketiga, surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Yang keempat, bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik. Dalam hal ini, auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran. Selain itu, perlu dibuktikan adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah dan surat dari bank yang meminta nasabah untuk membiayai proyek berikut checklist data dari nasabah. Yang kelima, periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh R atau O. Yang keenam, periksa apakah cara-cara yang digunakan audit dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, periksa apakah bank memanfaatkan informasi perbankan, informasi dari pemasok, pengalaman dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Yang kedua itu persetujuan permohonan kredit.
Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat. Atau bandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan bandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit. Kemudian fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun, surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik. Misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Yang ketiga, penentuan plafon. Pada penentuan plafon ini, teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi atau overfinance atau underfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat. Untuk plafon kredit ini, dalam hubungan ini perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. Misalnya, bagaimana rencana usaha atau proyek nasabah, rencana penggunaan kredit, dan berapa keperluan pembiayaannya. Berapa jumlah pembiayaan dana bank yang diperlukan. Kemudian, bagaimana sumber dan jangka waktu pelunasannya. Lalu, bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya. Nah, kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan dana nasabah sendiri. Hasil pengukuran itu tidak melebihi persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan. Juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang diserahkan ke bank. Selanjutnya, setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, kemudian teliti cash outflow. Poin 4, ada eksistensi agunan. Dalam tahapan ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah: yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan harus dapat diungkapkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut, dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Yang keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual custodian. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, untuk tanah atau bangunan. Pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit.
Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Kemudian yang C atau yang ketiga, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis, hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Yang D, teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lainnya. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, mintakan penjelasan bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga royat tidak segera dilakukan. Yang E atau yang kelima, untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. Kemudian untuk F, periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. G, sertifikat yang masih dalam proses konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak, dan sebagainya harus dilengkapi dengan cover note dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. H, sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi apabila diperlukan konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus. Yang kedua, untuk kapal. Untuk kapal sendiri itu A, pastikan bahwa surat bukti pendaftaran telah dikuasai bank. Yang B, teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter persegi. Kemudian 3, untuk kendaraan. Untuk kendaraan sendiri ini, A, pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank dan sesuai jenisnya, seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang B, pastikan bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. C, BPKB yang masih dalam proses pengurusan harus dilengkapi dengan cover note dari dealer. Yang D, BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah 3 bulan, mintalah penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporan atau kendala yang dihadapi. Yang keempat, mesin-mesin. Untuk mesin-mesin ini ada A, pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan diteliti keabsahannya. Yang B, cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. Yang C, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Yang D, mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal, perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Yang E, faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Yang kelima ada stok atau persediaan barang. Untuk stok dan persediaan barang ini, A, periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatannya. B, pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Yang keenam itu emas. Langkah-langkah yang poin 6 ini
A. Pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai bank dan disimpan dengan aman dalam khasanah utama. B. Periksa apakah kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaiannya spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang ketujuh ada standby LC. Untuk standby LC ini, A. Periksa bahwa LC yang menjadi agunan telah diterima bank. Pastikan bahwa LC tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. B. Penerbit LC harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Yang keenam, bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden. Apabila LC berasal dari non-koresponden bank, LC tersebut harus dikonfirmasi oleh bank koresponden. Yang D. Periksa LC tersebut baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Yang kedelapan, deposito dan tabungan. Untuk deposito dan tabungan ini, A. Periksa apakah biljet deposito telah disimpan di dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat diagunkan hanya yang diterbitkan oleh bank sendiri. B. Pastikan bahwa biljet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Yang C. Cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito bertanggal audit. Yang D. Pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Yang E. Untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Yang kesembilan ada saham. Untuk saham ini, A. Periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, untuk saham perdana, saham harus tercatat dalam nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. Yang C. Untuk saham dari pasar sekunder dibeli melalui bursa saham harus dilengkapi dengan nota pembelian dan perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Yang D. Periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan saham. Sedangkan untuk saham secondary market diketahui dari nota pembelian. Yang E. Pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Yang 10, jaminan pihak ketiga. Jaminan pihak ketiga ini, A. Periksa apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Teliti kembali apakah klausul yang tercantum telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Yang B. Jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial. Sedangkan jaminan pribadi dapat dibuat secara intern atau di bawah tangan. Kemudian 11, ini piutang dagang. Untuk piutang dagang sendiri, A. Periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran SPK dari pihak yang berhutang kepada debitur. Surat tersebut harus memuat jenis transaksi pembayaran, penetapan waktu pembayaran, dan klausul pembayaran yang akan dilakukan melalui bank. Yang B. Periksa bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang bisa dipahami atau kata-katanya kurang jelas.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.